Selamat pagi menjelang siang pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Jember dimanapun Anda berada. Mengawali perjalanan Jember siang ini kami hadirkan bagi Anda ala dokter yang hari ini kita akan spesial pendengar. Karena hari ini kita akan berbicara mengenai persiapan sebelum operasi ataupun yang kita sebut dengan anestesi ya. Karena di situ ada proses yang kita akan bahas habis ini. Karena memang biasanya pendengar di masa-masa sebelum operasi banyak pasien yang mengalami kecemasan, banyak yang bingung juga apa langkah-langkah yang harus dipersiapkan. Karena memang berbicara mengenai anestesi atau pembiusan, kita pun juga perlu ada dokter spesialis yang menanganinya. Nah, hari ini bergabung bersama kami di Studio Pro 1 ada Dr. Fauzana SPAN, di mana hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan sekaligus menyimak apa saja persiapan yang dilakukan sebelum general anestesi. Kita sapa terlebih dahulu ya. Selamat pagi Dr. Fauzana. Selamat pagi Mas Willy dan selamat pagi juga untuk pendengar RRI Pro 1 Jember. Terima kasih, senang sekali bisa hadir di sini dan mungkin bisa berbagi tentang anestesi dan persiapannya dan banyak hal ya nanti. Wah, siap dok. Okay. Terima kasih dok sudah berkenan hadir di sini. Ini saya manggilnya apa nih, dokter siapa? Dokter Fas ya. Dokter Fas ya, siap dokter Fas. Nah hari ini dokter Fas kita langsung saja to the point ya dok ya. Sebenarnya anestesi itu apa dok? Mungkin boleh diberikan gambaran kepada pendengar dan pemirsa. Oke, jadi spesialis anestesi itu ada belakangnya mas, spesialis anestesi dan reanimasi atau spesialis anestesi dan terapi intensif. Jadi ruang kerja kita di kamar operasi dan di ICU. Nah, untuk di kamar operasi sendiri, kita sebagai dokter anestesi itu cakupannya adalah memberikan general anestesi dan regional anestesi dan juga pain management. Nah, mungkin kalau banyak yang bingung ya, kalau lokal anestesi, Mas Willy tahu ya, lokal anestesi kalau obat anestesinya dimasukkan lewat kulit, bawah kulit, biasanya untuk sirkum atau hitan, itu bisa dilakukan oleh semua dokter atau perawat atau bidan. Tapi khusus untuk general anestesi dan regional anestesi ini harus dokter anestesi yang mengerjakannya. Oke dok, Gitu. Ini tadi dokter menyebutkan istilah-istilah yang menurut saya cukup asing nih dok. Oh, gitu tadi ya? ada general anestesi, ada regional anestesi. Okay. Mungkin boleh dikasih gambaran satu-satu dok. Oke, kalau general anestesi ya. itu adalah bius umum. Jadi yang nanti akan kita bahas ya, bius umum itu kondisi di mana pasien ditidurkan, tidurnya tidur dalam ya mas ya. Jadi bukan hanya sekedar tidur, bukan pingsan, tapi tidur dalam, di mana pasien tidak lagi merasakan nyeri, refleks-refleksnya diputus, pathway atau jalur nyerinya juga di stop, sehingga selama operasi pasien nggak bergerak, tidak merasakan nyeri, tidak ingat gitu ya. Selama operasi itu dilakukan apa saja gitu. Berarti kalau misalnya istilah awamnya mungkin bius total gitu ya dok ya? Bius total, bius umum atau bius total bius ya. umum atau bius total ya, itu general anestesi. Kalau tadi dokter sebut ada bilang ada regional anestesi. Nah, regional anestesi itu anestesi di satu bagian tubuh atau sebagian tubuh. Misalnya kalau pasien sesar, nah disuntik punggung kan, nah nanti dari pusar ke bawah nggak kerasa, itu regional anestesi. Oh itu regional. Pasien masih sadar, refleksnya masih oke, masih bisa diajak bicara, ngobrol gitu. Itu regional. Berarti nggak semua badan ya dok ya. Masih kalau misalnya di sesar ya berarti dari perut ke bawah ya dok ya. Iya betul. Tadi ada lagi lokal anestesi itu apa? Lokal anestesi itu untuk pembiusan kecil ya. Jadi pasien-pasien yang misalnya ada luka robek gitu atau yang sering itu hitan ya atau sunat itu dilakukan lokal anestesi. Jadi dibius di bawah kulit ya. Obat anestesinya dimasukkan di bawah kulit dan itu semua dokter dan semua perawat bidan bisa mengerjakan. Oke, siap dok. Dok, tiba-tiba saya kepikiran dok. Namanya? Kan ada yang kayak yang ketika ada mau operasi yang kayak cukup ditempelkan sesuatu sudah bisa pingsan gitu dok. Okay. Nah itu masuk anestesi juga atau enggak dok? Iya dong. Jadi kalau pembiusan umum atau general anestesi atau bius total itu pasien kan dibuat tidak sadar. Nah caranya bisa berbagai macam. Tapi yang sering itu adalah diberikan obat lewat jalur infus. Oh berarti dari infusnya ya? Dari infus dimasukkan obat. Nah setelah dimasukkan obat pasien menjadi tidak sadar. Nah tapi jangan salah ya, tidak sadar ini dengan berbagai konsekuensi. Gimana konsekuensinya apa? Pasien nggak sadar itu refleks-refleksnya hilang, nafasnya menjadi henti nafas atau nafasnya pendek-pendek, dan tekanan darah turun, jantung juga mengalami penurunan ya tekanan darah, dan ini membutuhkan monitoring dan
handling dari dokter anestesinya. Jadi pada saat dibius total itu dimasukkan ini ada yang dimasukkan alat untuk membantu pernafasannya. Kayak ini apa ventilator ya dok ya? Nah, dikontrol dengan ventilator dan monitoring Mas. Jadi jangan sampai obat-obatan anestesi ini terlalu dalam karena kita monitor juga selain vital sign atau tekanan darah, tensi nadi, kadar oksigen, juga kedalaman anestesi. Kalau ini dilanggar misalnya nih ya tanpa pengawasan ya, ingat kasusnya Michael Jackson itu Mas ya? Tahu. Nah dia itu kan nggak bisa tidur, terus disuntik obat yang itu obat anestesi sebenarnya. Karena tanpa pengawasan akhirnya henti nafas. Nah henti nafas itu yang menyebabkan Michael Jackson meninggal. Jadi harus pemberian anestesi harus dengan monitoring dan kontrol. Berarti itu risiko-risiko yang mungkin terjadi ya dong ya? Iya. Baik dok. Ini dok, kapan dokter memutuskan bahwa oke ini harus dibius total gitu dok? Kapan ini harus di general anestesi dok? Oke, general anestesi itu nggak untuk semua pasien ya. Dan ada kriteria untuk general anestesi terutama untuk operasi-operasi yang besar. Operasi yang melibatkan saraf, misalnya operasi kepala, operasi yang melibatkan pencernaan secara luas ya. Operasi yang membutuhkan pasien itu benar-benar kondisi rileks gitu. Jadi untuk operasi besar itu kemungkinan dilakukan general anestesi. Berarti ini kayak operasi besar ini kayak kepala, pencernaan, habis itu apa lagi? Torak, paru. Paru. Operasi tulang yang besar juga. Oh itu masuk membutuhkan ini ya dok, yang membutuhkan general anestesi. Iya. Kalau misalnya amputasi gitu dok, itu nggak perlu? Kalau misalnya dia di bagian tubuh bagian bawah ya, kaki bisa dilakukan regional. Berarti nggak harus sampai di bius total gitu dok ya? Jadi kita nanti pertimbangkan ya obat-obatan yang mungkin bisa diberikan apa, jenis operasinya, kemudian kondisi pasien itu nanti menentukan jenis pembiusan yang akan diberikan apa. Oke dok, dari general anestesi ini dok, apakah ada kayak klasifikasi lagi dok? Kayak misalnya kapan harus pakai metode yang lain atau ada metode-metode khusus dok dari general anestesi ini? General anestesi itu kalau secara definisi itu kan dibius total ya. Yeah. Tapi itu ada yang dengan alat atau tanpa alat gitu ya. Untuk beberapa kasus yang operasi yang nggak terlalu lama, singkat, itu bisa tanpa alat-alat ya. Tetap dikontrol oksigennya. Tapi kalau yang operasi besar itu pasang ventilator itu Mas. Pasang ventilator seperti ini dok ya. Siap dok. Nah dok, apakah untuk ketika misalnya dokter memutuskan bahwa orang ini harus dilakukan bius total atau general anestesi, persiapan ini dok, apa yang jadi indikator ketika dokter bilang, oke ini aman nih dok, kriterianya apa itu dok? Jadi di anestesi itu ada prinsip ya, fail to prepare is preparing to fail. To prepare is preparing to fail. Jadi kalau kita gagal mempersiapkan, siap-siap aja akan gagal gitu. Oh gitu dok? Iya, jadi artinya persiapan di anestesi itu sangat-sangat penting. Nah persiapannya apa? Persiapannya adalah terutama ini persiapan pasien ya. Boleh, dok. Persiapan pasien itu dilakukan sebelum pasien dijadwalkan operasi Mas. Oke, sebelum dijadwalkan ya dok ya? Sebelum dijadwalkan. Jadi misalnya nih ya, pasien itu akan direncanakan operasi, taruhlah ada kanker payudara, dilakukan operasi pengangkatan payudara ya. Nah, pasien itu akan dikonsulkan ke bagian anestesi dulu, gitu ya, di polianestesi itu. Yeah. Nah, jadi ada polianestesi yang akan mengevaluasi kondisi pasien. Pasien akan diwawancara dulu. Wawancaranya terkait apakah ada penyakit penyertanya, apakah pasien punya asma, alergi, apakah ada obat-obatan yang dikonsumsi, apakah resikonya ini akan disampaikan ke pasien. Jadi setelah kita assessment dari pemeriksaan anamnesa tadi ya, wawancara, pemeriksaan lab, pemeriksaan foto, akan disampaikan ke pasien. Ini resikonya bagaimana, ringan, sedang, berat gitu. Oh, gitu. Dan gunanya polianestesi ini adalah untuk optimalisasi. Misalnya nih, pasien itu kan nggak cuma mau operasi tapi segar bugar ya. Ada juga yang gitu. Ada yang pasien itu dengan penyakit penyerta, misalnya diabetes atau hipertensi, tiroid dan berbagai macam ya.
dan itu perlu optimalisasi. Jadi misalnya dia hipertensi, ya dikontrol dulu tensinya. Maksudnya optimalisasi itu ini ya? Diabetes juga gula darah tinggi nggak mungkin. Bisa juga ya dok ya. Jadi harus dioptimalisasi dengan obat-obatan, dengan edukasi ya. Kemudian obat-obatan yang dikonsumsi juga nggak semuanya boleh dilanjutkan. Ada obat-obatan yang sebaiknya di stop. Gitu. Tapi itu mempertimbangkan resiko dan benefitnya ya. Karena dia minum obat kan pasti atas indikasi tertentu. Misalnya nih obat pengencer darah. Obat pengencer darah itu darahnya jadi encer mas. Nanti waktu operasi kalau ada perdarahan akan sulit berhenti, akan mancur terus. Jadi obat-obatan itu harus di stop beberapa hari sebelum operasi. Dan itu semua kembali ke kondisi pasien juga ya dok ya? Iya, jadi mempertimbangkan banyak hal lah, risk and benefitnya. Nanti kalau memang benefitnya lebih baik di stop ya di stop. Tapi kalau resikonya lebih besar, misalnya resiko stroke atau resiko jantungnya lebih besar, ya akan tetap dipakai tapi dengan pertimbangan khusus, gitu. Persiapan khusus. Tadi dokter juga sempat ada mention ini dok, ada risiko ringan, sedang, sama berat. Itu kayak gimana dok maksudnya dok? Gini, resiko anestesi itu meliputi resiko 80% ya. 80% itu karena penyakit penyerta. Karena penyakit penyerta ya. Kemudian ada resiko anestesinya sendiri dan resiko operasinya dari operasi. Dari hasil operasinya. Jadi kalau resiko dari penyakit penyertanya ini ya misalnya pasien dengan riwayat sakit jantung yang terminal ya mas ya. Terminal ini apa dok? Terminal itu sudah di ujung gitu. Sudah di ujung. Pasiennya udah nggak diapa-apakan itu udah sesek gitu mas. Atau pasien dengan gagal ginjal gitu ya. Atau pasien dengan CA yang sudah menyebar gitu. Nah ini penyakit penyerta yang akan mempengaruhi kondisi selama pembiusan. Gitu. Nah ini kalau memang penyakit penyertanya ini berat akan disampaikan bahwa resiko operasi juga berat. Tapi kalau memang pasien itu tidak ada penyakit apa-apa, dewasa muda, segar bugar, hanya misalnya operasi patah tulang misalnya ya patah tulang sederhana gitu, resiko perdarahan kecil, tidak ada reaksi, tidak ada alergi dan lain-lain ya, resikonya kecil. Nah yang penting disampaikan adalah dari pasien ke dokternya itu adalah riwayat sakitnya mas. Wajib jujur. Gimana tuh dok? Wajib jujur karena kadang-kadang itu pasien nutup-nutupi gitu loh. Oh iya. Atau nutup-nutupi atau memang nggak tahu kalau itu harus disebut gitu. Misalnya pasien itu ada penyakit autoimun gitu ya. Atau konsumsi obat-obatan apa gitu nggak disampaikan, itu yang cukup tricky ya. Jadi harus benar-benar jujur disampaikan, semua obat-obatannya juga harus dibawa, dosisnya berapa, riwayat penyakitnya apa, dan juga ini ada lagi rokok dan alkohol. Itu berpengaruh juga dok? Pengaruh. Jadi pasien yang ngerokok itu ada RW-nya atau jalan nafasnya itu lebih iritatif ya mas, mudah terangsang. Pasien yang merokok, pasien yang sedang infeksi saluran pencernaan, batuk-batuk, alergi, nah itu jalan nafasnya itu beda sensitif. Nah padahal kita kerjanya kan di jalan nafas untuk memberi obat bius itu awalnya lewat infus mas, tapi untuk maintenance atau selama operasi itu lewat gas. Oh gitu dong. Lewat gas, gasnya masuk ke paru-paru, jadi paru-parunya harus kondisi excellent, harus oke. Berarti kalau misalnya penderita rokok pun juga ini dok ya, harus ada penanganan khusus. Paling nggak berhenti berapa minggu itu lebih bagus. Biar kondisi paru-parunya aman dulu ya dok ya. Terutama jalan nafasnya itu tidak iritasi. Pasien yang batuk pilek disembuhkan dulu batuk pileknya. Kan nanya loh apa hubungannya batuk pilek sama operasi? Apa hubungannya dok? Baru saya mikir apa hubungannya sebenarnya ya? Ya gini, pasien yang batuk itu jalan nafasnya reaktif tadi ya. Nah, obat-obatan anestesi itu menyebabkan jalan nafas itu lebih reaktif lagi. Gitu. Oh, berarti kayak mudah ke-trigger gitu dong ya? Mudah ke-trigger. Dan jumlah secret atau dahaknya itu, nah itu mengganggu juga mas. Pasien yang ngerokok, pasien yang batuk itu riaknya kan banyak ya. Itu bisa menyumbat jalan nafas. Sehingga yang harusnya anestesinya mungkin smooth, itu jadi geronjalan. Nah kan geronjalannya kayak gimana? Jalan nafas yang reaktif atau bermasalah itu nanti bisa
menyempit ya, menyempit. Jadi kita nggak bisa ngasih oksigen, Mas. Oh gitu dok, seberpengaruh sih begitunya dok ya? Iya, seberpengaruh itu. Makanya kenapa pada pasien-pasien yang operasi elektif atau yang terjadwal, ya, itu ditunda dulu operasinya sampai benar-benar batuknya stabil ya dok ya. Wah, berarti banyak persiapan juga ya dok ya? Banyak persiapan. Iya. Nah kalau tadi dipaksakan ya misalnya dengan segala risiko, misalnya untuk kasus-kasus emergensi ya, ini kalau nggak segera dioperasi ini bahaya nih. Ya misalnya kayak operasi kepala gitu dong. Ada kecelakaan terus ada perdarahan di kepala, ya itu bisa dilanggar boleh. Karena tadi tuh resiko dan benefit. Benefitnya lebih banyak, resikonya bisa kita atasi mungkin dengan berbagai cara gitu. Tapi memang lebih effort ya dong ya. Dan juga risikonya kan lebih besar juga ya dong. Lebih besar. Berarti memang sebisa mungkin kondisi pasien disiapkan dulu sampai benar-benar ready, baru setelah itu dilakukan anestesi ya dok ya. Siap dok. Dok, ini juga sempat kepikiran juga dok. Tadi kan dokter sebutkan bahwa ada persiapan juga dok. Sempat kalau nggak kan kebetulan orang tua saya pernah dioperasi juga dok. Nah itu disuruh puasa dok. Nah itu sebenarnya buat apa dok? Tadi itu persiapannya kan beberapa hari sebelum operasi ya. Sebelum operasi. Nah ada persiapan yang beberapa jam sebelum operasi. Dok. Nah persiapannya adalah puasa 6-8 jam, itu tujuannya adalah agar tidak terjadi muntah. Jadi muntah pada pasien yang nggak sadar itu bisa dibayangkan nggak? Nggak kebayang dok. Kalau dia muntah itu sedangkan kemampuan dia mengeluarkan muntahannya itu nggak bisa dibayangkan nggak dia akan jatuh kemana muntahannya? Ke dalam dok. Ke dalam mana? Ke dalam pencernaan ini. Dan paru-paru. Oh, sampai sebegitunya dong ya? Iya. Jadi kenapa harus puasa? Karena menghindari terjadinya muntah selama pembiusan, gitu ya. Terutama di awal-awal ya, sebelum kita secure jalan nafasnya. Nah, muntah ini nggak harus yang bior gitu ya, Mas ya. Ada namanya mikro muntah gitu ya. Muntah dalam jumlah kecil gitu, yang kita nggak kelihatan sebenarnya dari luar. Itu bisa. Nah, muntah yang dalam jumlah besar atau kecil ini kalau dia sampai masuk ke paru-paru itu menyebabkan kerusakan di paru-paru. Kalau muntahan itu beda sama makanan yang biasa. Kalau udah masuk ke lambung dia jadi apa? Asam apa? Jadi asam banget. Nah asam itu bayangkan kalau sampai ke jaringan paru-paru dia jadi mengikis ya, malah rusak ya. Rusak dan dia butuh waktu yang lama untuk penyembuhan. Makanya kenapa puasa itu perlu dilakukan ya dok ya? Puasa itu perlu dilakukan salah satunya karena itu menghindari muntah selama pembiusan. Itu puasa makan atau puasa sak minumnya juga dok? Secara umum itu makan itu 6-8 jam. Gitu ya, 6-8 jam. Kalau minum itu boleh sampai 4 jam gitu masih oke. Tapi yang clear fluid ya. Jadi bukan kopi, gitu ya. Bukan kopi, bukan teh, tapi air putih biasa sedikit aja boleh. Sedikit aja boleh ya. Itu sampai 4 jam oke. Tapi secara umum itu agak susah ya Mas ya. Iya. Mengedukasi pasien itu kadang-kadang agak nakal-nakal juga ya dok ya. Jadi lebih baik kita ngomong nggak usah makan, usah minum ya. Iya betul. Seringkali mungkin gini ya, karena puasa ini vital ya. Cuman pasien itu kan nggak begitu paham ya. Dikiranya itu mungkin ya udah peraturan biasa gitu. Karena nggak tahu sebab, nggak tahu akibatnya jika itu dilanggar. Sering itu Mas. Sering ya dok? Sering, padahal udah di bednya udah ditulis puasa gitu. Tapi ada tamu yang datang bawakan apa gitu. Terus dimakan dia makan. Terus ada yang gini, loh ini kan mau puasa harus kuat badannya dok. Jadi harus makan gitu. Itu juga miskonsepsi yang yang fatal ya. Karena memang kalau misalnya tadi risikonya adalah masuk ke paru-paru ya mikir-mikir juga ya dok ya. Ya kalau dia paham resikonya, insya Allah akan lebih patuh ya. Siap dok. Itu juga berarti itu juga mengantisipasi, kan biasanya kan ada setelah operasi itu yang sampai pasien juga muntah dok. Oh iya. Itu mengantisipasi itu juga. Iya, mengantisipasi itu. Tapi muntah setelah operasi itu angka kejadiannya lumayan banyak ya. Iya. Terutama tapi yang muntah pada kondisi pasien sadar itu relatif lebih banyak ya dok. Lebih tidak menakutkan gitu ya. Lebih tidak menakutkan. Berarti setelah operasi setelah operasi dia sadar ya, dia muntah itu wajar. Wajar dan karena dia bisa menjaga jalan nafasnya, bisa mengeluarkan muntahnya, dan dia posisi nggak selalu tidur kan, bisa agak bangun, jadi itu masih oke ya. Dan beberapa obat anestesi itu memang menyebabkan mual setelah operasi ya. Setelah operasi ya dong ya. Apalagi pasien yang punya penyakit
lambung, Iya ya. penyakit gastritis Iya, lambung iya. itu tuh resiko mual muntahnya juga lebih besar. Iya betul. Kebetulan waktu itu orang tua saya juga punya lambung juga dok. Jadi pas setelah operasi langsung wah mual-mual itu dok. Iya, Itu wajar berarti ya dok ya? ya, iritasi dan juga obat-obatan anestesi yang menyebabkan efek samping ya. Dan obat nyerinya mas, obat nyeri itu kan bikin lambung. Iritasi juga dok ya. Siap dok. Dok tiba-tiba misalnya di tengah perjalanan gitu operasi, ada yang tiba-tiba pasien sadar gitu dok. Ada kejadian seperti itu nggak dok? Memungkinkan atau tidak? Agak tidak mungkin ya. Kalau sadar tidak mungkin, kalau bergerak mungkin. Jadi gini, pasien itu waktu dibius nggak ditinggal mas, tetap diobservasi nafasnya, jantungnya semuanya sampai kedalaman tertentu. Jadi kalau dia mulai ada tanda-tanda dia anestesinya itu kurang dalam, itu ada tanda-tandanya dan itu akan didalamkan lagi. Jadi tidak pernah sampai pasien bangun gitu ya, bangun terus ingat gitu. Kalau bergerak mungkin ya. Bergerak mungkin ya dok ya? Mungkin. Bergerak itu mungkin, tapi itu sebenarnya untuk operasi-operasi khusus itu sangat-sangat dihindari ya. Sangat-sangat dihindari karena butuh ketelitian dan fokus yang penting, misalnya operasi kepala, operasi itu kalau goyang sedikit itu udah ini. Jadi kenapa kita monitoring kedalaman anestesi itu penting supaya pasien tidak bangun, pasien tidak nyeri, pasien tidak bergerak gitu. Oke, baik. Dok, tiba-tiba saya kepikiran soal mitos-mitos dok. Miskonsepsi apa yang terjadi di masyarakat soal anestesi dok? Oke. Boleh disebutkan apa saja dok yang kira-kira orang salah paham di sini dok? Jadi kebanyakan itu pasien takut ya, takutnya takut nyeri mas. Jadi sebenarnya perlu dipahami bahwa pengennya nggak nyeri sama sekali gitu ya. Itu nggak mungkin. Nyeri itu pasti ada, tapi dengan derajat yang kita usahakan seminimal mungkin. Karena obat nyeri itu pasti dengan efek samping gitu ya. Nah, kita usahakan nyerinya sekecil mungkin gitu. Jadi jangan berpikir bahwa nanti setelah operasi gitu ya, atau selama operasi pasiennya akan sakit. Enggak akan sakit. Selama operasi enggak akan sakit. Nah, setelah operasi akan ada rasa nyeri tapi minimal. Minimal. Itu nyerinya sedikit. Di seluruh tubuh dok? Atau di terutama gini, nyerinya itu terutama di tempat tenggorokan. Kenapa kok di tenggorokan? Karena pada saat operasi itu kan dipasang alat mas di tenggorokan yang sampai ke paru-paru, kemudian dihubungkan ke ventilator itu. Jadi setelah operasi kemungkinan agak sedikit terasa nggak enak ya, discomfort ya, discomfort di daerah tenggorokan dan di luka operasi. Luka operasi itu relatif 24 sampai 48 jam itu akan terasa nyeri yang lebih berat dibanding setelah itu. Lumayan cenut-cenut gitu dok ya? Iya. Siap dok. Dok, ada lagi nggak dok selain nyeri dok? Apalagi yang salah paham di masyarakat? Oke. Kalau selain nyerinya itu juga seringkali takut nggak bangun mas. Wah. Jadi pasien itu takut. Nah, kalau dibius nggak bangun gimana? Iya. Jadi pada pasien yang umum ya, yang tanpa kelainan atau dengan resiko yang tadi di-assess di awal tadi itu ringan, itu hampir nggak mungkin kejadian nggak bangun itu. Karena obat-obatan yang kita berikan itu terukur dan termonitor gitu. Jadi pasien obat-obat anestesi zaman sekarang itu cepat mulainya, hilangnya juga cepat. Berarti kasus-kasus yang gitu minim banget nih dong ya? Iya, hampir nggak ada. Sering kali nggak bangunnya itu karena faktor lain, misalnya pasien dengan pasien yang dengan resiko berat gitu. Mungkin nggak bangun, mungkin karena, tapi bukan karena obat-obatannya, tapi karena faktor memang faktor penyerta tadi. Kayak mungkin tensi darah gitu-gitu dong ya? Ya, misalnya pasien dengan sepsis ya. Sepsis itu kalau infeksi ke seluruh tubuh. Ke seluruh tubuh. Nah, operasi dilakukan sudah selesai dan obat-obatannya jadi lebih memanjang, bisa jadi. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Siap. Karena memang fungsi organnya itu lebih terbatas ya. Ada gangguan sehingga metabolisme obat itu menjadi lebih lama. Siap dok. Dok, kita berbicara soal teknis dok. Sebelum beberapa saat sebelum masuk ke sini dok. Kan biasanya kan kalau pasien mau masuk ke ruangan operasi kan dredegnya luar biasa dok. Nah itu gimana dok? Dari dokter anestesi juga ada gimana yang menenangkan gitu dok? Ada strategi juga nggak dok? Jadi kalau pertama itu pasti dredeg ya.
Tapi kalau udah pernah pasien yang operasi kedua, ketiga itu udah mana ya? udah tenang dan malah bisa diajak guyon gitu ya. Jadi pertama ketakutan itu muncul kan karena ketidaktahuan ya. Jadi waktu preoperatif atau di polianestesi itu akan dijelaskan prosedurnya, kalau dia ada pertanyaan yang mengganjal disampaikan. Kemudian yang penting adalah juga support keluarga. Support keluarga ada kalau perlu diberikan obat-obatan anti cemas sebelum pasien gitu ya, sebelum pasien masuk ke kamar operasi atau saat di ruangan ya. Iya, mungkin apalagi orang yang panikan aja butuh penanganan spesial ya dok. Iya betul. Kalau anak-anak kita mulai biusnya waktu pasien masih sama orang tuanya mas. Oh gitu dok. Jadi sebelum masuk kamar operasi sudah dimasukkan obat-obatan sampai pasien tidur ringan baru dibawa ke kamar operasi. Kalau enggak akan ini terus berontak terus ya dok ya. Itu tadi dokter bilang berarti bisa dikontrol ya dok. Ini sudah masuk tidur ringan, ini sudah bisa dikontrol ya dok ya. Bisa pasien tidur ringan, tidur sedang, tidur berat ya. Kalau anestesi umum yang selama operasi tidurnya harus tidur dalam sekali. Kalau yang untuk penenang itu tidur ringan aja. Baru setelah itu ditinggal pergi dok ya. Baru pasien itu dibawa ke kamar operasi, keluarganya menunggu di luar. Siap dok. Dok, ini kan biasanya kan kalau kemarin juga pengalaman saya itu ketika dibawa ke kamar operasi kan kayak disuruh lepas semua baju, habis itu disuruh lepas semua apa yang ada di tangan. Itu tujuannya buat apa dok? Jadi gini, untuk pasien yang menggunakan aksesoris ya, apakah itu cincin, anting, itu harus dilepas karena logam itu akan kita kan pakai untuk operasinya ya. Untuk operasi itu menggunakan kayak koter gitu loh mas. Apa ya? Itu apa dok? Untuk menghentikan perdarahan itu pakai listrik gitu loh. Jadi kalau logam itu kan takut menyebabkan penghantar listrik nanti bisa terjadi luka bakar gitu loh mas. Jadi kalau untuk aksesoris harus dilepas. Yang kedua lipstick kemudian kutek itu juga harus dibersihkan. Kenapa? Nah kita ini monitor kadar oksigen darah selain dengan alat tapi juga visual gitu ya. Pasien yang kadar oksigennya turun gitu ya itu kita lihat dari bibir dan jari-jari gitu. Nah kalau pakai kutek, pakai lipstick kita kehilangan salah satu monitor gitu. Jadi kenapa kok kuteknya harus dibersihkan supaya kita bisa lihat ini kadar oksigennya secara visual cukup atau enggak gitu. Karena kadang-kadang dengan monitor elektrik itu ada kalanya itu tidak berfungsi. Jadi kita pastikan semuanya bisa dijadikan monitor gitu. Ya dok, makanya akhirnya paham ya ternyata tujuannya itu gitu ya dok, biar semuanya aman ya dok ya. Semuanya aman. Berarti tadi puasa habis itu semua baju harus dilepas juga ya dok ya. Baju dilepas dan sebaiknya pasien itu sebelum operasi mas itu mandi dan gosok gigi, mandi keramas gosok gigi. Tujuannya apa dok? Biar nggak bau aja tuh. Atau ada tujuan lain? Tujuannya adalah mengurangi resiko infeksi atau kontaminasi. Jadi pasien yang nggak mandi gitu ya, nggak mandi terus nggak keramas, nggak gosok gigi itu membawa bakteri masuk ke dalam kamar operasi dan waktu dilakukan insisi atau operasi kemungkinan yang dari kulit itu bisa masuk ke dalam. Jadi itu, ya? Bisa terjadi resiko infeksi luka operasi. Itu yang kondisi memungkinkan ya dok ya? Ya kalau tidak memungkinkan ya seka. Diseka ya dok. Kalau misalnya kayak yang kasus-kasus kayak stroke gitu dok, itu apakah juga perlu diseka juga dok? Iya dong. Kalau sempat ya, kalau memang nggak bisa harus emergensi ya, oke. Ya langsung aja dok ya. Tapi kalau memang yang elektif yang terjadwal dan memungkinkan pasien ke kamar mandi keramas ya. Siap dok. Berarti kalau misalnya anda ada pendengar yang mau operasi mandi dulu ya. Mandi besar ya dok ya. Siap dok. Itu berarti memang ketika di dalam pasien harus dipastikan dalam kondisi tenang ya dok ya. Iya. Jadi selama masuk kamar operasi pasang monitor monitornya apa, monitor kadar oksigen darah, monitor tekanan darah, monitor detak jantung. Nah setelah itu pasien dilakukan pembiusan dan pada operasi yang tertentu itu dimasukkan alat bantu nafas atau ventilator itu. Nah setelah itu dilakukan operasi. Nah setelah selesai operasi alat bantu nafas itu dilepas mas. Dilepas di kamar operasi dan
pasien masih ada pengaruh Masih ada pengaruh obat-obatan juga nih. obat-obatan karena sisanya itu nggak langsung habis gitu ya, masih ada sedikit sisa, terutama pada pasien yang obes ya. Oh gitu, kayak saya berarti dong. Enggak dong. Oh, iya. Obesitas itu yang kegemukan teman. Gemuk banget itu. Itu bangunnya pasti lama. Oh gitu dong. Berarti ada faktor risiko juga itu ya, soal berat badan ini ada faktor juga. Faktor resiko salah satu. Dan itu cukup mengerikan ya. Maksudnya orang yang obes itu untuk mempertahankan jalan nafasnya susah. Kemudian setelah operasi juga bangunnya agak lama ya, karena lemaknya itu jadi tempat menyimpan obat-obatan, Mas. Oh gitu. Jadi selama periode sampai dia sadar penuh itu memang observasinya lebih lebih intens. Itu bisa sampai berapa lama dok kalau pasien-pasien obes gitu dok? Tergantung lama operasinya, tergantung seberapa obesnya, tergantung juga penyakit penyertanya yang lain. Cuman secara umum dia memang lebih lama gitu dibanding orang yang dewasa muda. Mungkin kalau misalnya orang biasa 2 jam, dia tuh mungkin bisa 4 jam kali dok ya? Iya, tapi gini, pasien itu setelah operasi pasien dibangunkan itu jalan nafasnya sudah oke, nafasnya sudah oke, tekanan darah, nadinya sudah oke semua. Cuman pasien belum benar-benar bangun. Oh gitu dok. Sehingga perlu pasien itu dimonitor di ruang pulih sadar. Di ICU maksudnya dok? Bukan. Oh bukan. Ruang pulih sadar itu beda sama ICU. Kalau ICU itu untuk monitoring yang lebih lanjut ya. Ruang pulih sadar itu untuk pasien-pasien setelah operasi menunggu sampai dia kondisi, keluar gitu ya, yang di pinggir itu ya biasanya dok ya, di pinggir ruang operasi itu. Menunggu sampai dia benar-benar sadar itu kurang lebih ya. Kalau di ruang pulih sadar itu antara 1 sampai 2 jam. Itu pasien yang bius total ya dok ya? Iya, bius total, bius regional juga. Jadi selama periode transisi itu antara pasien setengah sadar sampai sadar penuh itu dilakukan monitor juga. Monitornya ya tekanan darah, kesadaran, monitor oksigen, dan seringkali beberapa pasien ya, terutama pasien yang tua itu ada delirium setelah operasi. Apa itu dok? Delirium itu kayak mengigau gitu. Oh yang di TikTok gitu dok ya? Oh iya mungkin ya. Iya yang kayak tiba-tiba kepikiran apa gitu deh. Mengigau. Jadi kadang-kadang kalau sudah mengigau itu perlu ditenangkan dulu, keluarganya dibawa masuk gitu ya, dan ditenangkan. Nah nanti setelah beberapa saat udah benar-benar 100% balik kesadarannya dan kondisinya aman, ada skornya ya Mas ya, kita udah ukur skornya aman, pasien baru dipindahkan dari ruang pulih sadar ke ruangan rawat inap. Nah untuk pasien-pasien khusus di mana resikonya tadi besar, monitoring itu lebih dari 2 jam, yaitu nanti dimasukkan ke ICU. Oh gitu dok. Siap dok. Di keluarga saya ada yang punya kebiasaan minum kopi setiap pagi, dan waktu mau operasi dia bingung harus stop total atau bagaimana. Di masyarakat juga banyak perokok, minum suplemen herbal, bahkan minum jamu dok. Nah apakah ini masih aman dok? Oke, yang kopi dulu ya. Jadi Kopi. kalau puasa itu 6-8 jam itu wajib, mutlak. Kalau mau minum kopi ya sebelumnya. Oh sebelumnya dok? Sebelumnya, jangan sebelum operasi minum kopi tadi, nanti muntah resikonya besar. Jadi 6 jam sebelum operasi boleh minum kopi. Yang kedua rokok ya, tadi rokok. Kalau bisa di stop paling enggak itu 2-3 hari sebelum operasi. Optimal itu 2 minggu. 2 minggu dok? Kalau misalnya tahan ya dok ya? Ya, kalau nggak bisa ya 2 hari sebelum 2 operasi. 2 hari ya. Kalau jamu dan herbal, jamu dan herbal ini memang karena kita nggak tahu jenisnya apa ya, tapi beberapa herbal itu menyebabkan darah menjadi lebih encer. Oh seperti itu. Jadi sebaiknya di stop karena kita nggak tahu ya, herbal itu komposisinya kan kadang-kadang nggak jelas ya, apa ini mengandung apa. Seringkali itu mengandung steroid dan ada beberapa yang menyebabkan darah menjadi lebih encer. Sebaiknya di stop. Sebaiknya di stop ya dok ya. Tadi kalau misalnya yang perokok tuh dok, misalnya di H-1 nyolong gitu dok, apa yang terjadi? Itu tadi resiko reaktifnya jalan nafasnya itu jadi lebih reaktif. Resikonya kalau jalan nafas reaktif apa? Ketidakmampuan mengendalikan oksigen darah. Berarti risiko henti jantungnya lebih besar juga ya dong ya? Iya itu kondisi ekstrim ya. Jadi kadar oksigennya bisa menurun karena jalan nafasnya nggak bisa dimasuki oksigen gitu. Baik. Kalau tadi yang minum jamu sama suplemen herbal itu di stop berapa lama tuh dok? Kalau bisa seminggu ya. Seminggu ya dok ya? Berarti kondisi idealnya memang antara beberapa hari ya dok sebelum
tindakan operasi, Dok. Siap. Dok. Sebelum kita berakhir, Dok, ada pesan-pesan yang ingin disampaikan, Dok, kepada calon pasien yang akan melakukan operasi, Dok, atau kepada masyarakat umum secara general. Oke, jadi karena anestesi ini sebenarnya proses yang aman ya untuk kondisi saat ini, dan pasien yang umum yang kondisinya oke itu sangat aman. Tapi ada beberapa kondisi yang menyebabkan resikonya menjadi meningkat. Nah, itu bisa dikurangi dengan cara disampaikan harus jujur, riwayat sakitnya apa, medikasinya apa, obat-obatannya apa, gangguan penyertanya apa. Pokoknya ceritakan semua sehingga kita bisa mengakses dan bisa mengatur gitu ya, kapan ini di stop, kapan ini dilanjutkan gitu. Dengan komunikasi yang baik antara dokter anestesi dan pasien, resiko anestesi akan sangat rendah. Siap, benar. Dan jangan lupa, semua aturan itu pasti ada dasarnya. Ada dasarnya. Kalau nggak ngerti tanya, jangan dilanggar. Siap, Dok. Oke. Untuk keluarga pasien, Dok, ada pesan-pesan nggak, Dok? Karena biasanya kan yang kadang yang juga cukup menghalangi ya keluarganya juga kan, Dok. Dosa gini nggak gitu. Iya. Jadi kadang-kadang keluarga pasien itu karena nggak ikut konsultasi ya. Jadi kadang-kadang kasihan nih, masa udah tua nggak dikasih makan gitu. Betul. Kan. Jadi akhirnya dikasih makan, mbahnya itu yang tua yang mau operasi ya ngikut aja gitu ya. Jadi kalau bisa memang ditemani anggota keluarga yang sudah ikut konsultasi, terutama untuk orang-orang tua atau anak ya. Orang tua yang ikut konsultasi sehingga bisa di-manage. Karena gini, kalau terutama untuk puasa ya, kalau pasien itu melanggar, resikonya berat dan belum tentu ketahuan, Mas. Kalau misalnya dia bohong, nggak makan, padahal habis makan nasi 1 piring gitu ya. Kan nggak ada yang tahu ya. Nggak ada yang tahu ya. Kan perawatnya nggak selalu dia muter. Nah, tapi resikonya kan ditanggung sendiri kan. Gitu. Nanti pas malah nyalahkan dokternya. Nah itu. Tapi kalau dia nggak puasa kelihatan pasti. Kalau terjadi muntah ya pasti kelihatan karena nasinya masih utuh gitu. Oh gitu ya. Iya. Jadi mau bohong nggak bohong ya pasti tahu kalau sampai dia muntah gitu ya. Tapi kalau tahu resikonya pasti akan lebih hati-hati. Siap, Dok. Okay. Terima kasih banyak, Dok, perbincangan pada hari ini di program Ala Dokter hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Amin. Semoga ini juga bisa menjadi edukasi kita semuanya ya. Baik, terima kasih pendengar juga dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Dokter Fas ini hari ini benar-benar bisa mengedukasi kita semuanya tentang apa saja yang perlu kita persiapkan sebelum melakukan tindakan anestesi. Karena memang persiapan penting sekali. Tadi dokter juga bilang bahwa jika kita ini gagal untuk mempersiapkan, maka kita mempersiapkan untuk kegagalan. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah setia mengikuti acara dari awal sampai akhir. Bersama seluruh tim yang bertugas, saya Elisa Willy. Selamat pagi dan sampai jumpa di Ala Dokter minggu depan.